Yang saya hormati Gurunda Gus Aziz Jazuli dan jamaah sekalian yang sudah berhadir di sini. Malam ini saya kembali akan mengaji bersama Gurunda, bersama guru saya Al-Mukarram Gus Aziz Jazuli. Mudah-mudahan cepat jadi kiai. Amin. Amin. Silakan Gus menyapa teman-teman sahabat TIJ dan juga teman-teman yang mengikuti Gus Aziz ya. Siap, Gus. Marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat datang sahabat-sahabat TIJ, juga sahabat-sahabat saya, dan alhamdulillah kali ini diberi kesempatan oleh TIJ untuk bersama-sama mengaji dan untuk membahas tentang garama dari, kalau judulnya kan nggak ada Umar Mudor ya, garama ya. Dan untuk lebih lanjutnya, mari kita bersama-sama menyimak sampai selesai dan jangan sampai tidak ditonton secara lewat. Khawatir, nih Bang TJ, khawatir salah pemahaman nanti Bang TJ. Betul. Jadi pengajian malam ini memang betul-betul membutuhkan kajian. Jadi harus disimak dengan hikmat. Begitu saudara. Yang belum buat kopi, silahkan buatkan kopi dulu. Yang belum siapkan udut, silahkan nyari udut dulu. Jangan sampai terpotong-potong nanti kita jadi salah paham. Jadi ada yang merajuk nanti, ada yang ngambek nanti. Ulama dipotong-potong saudara. Sedih saya nggak mau seperti itu. Jadi kita bahas ini bukan lelucon ya, bukan lelucon, ini kita. Jadi kalau misalnya ada kelucuan dari tingkah kami, itu murni tingkah kami berdua, antara murid dan juga gurunda gitu. Allah, jangan gitu lah Bang TJ, kita sama-sama belajar Bang TJ, jangan ada murid-muridan atau guru-guruan Bang TJ. Kan sekarang lagi musim main murid-muridan, guru-guruan, garomah-garomahan, alim-aliman. Enggak Bang TJ, kita sama-sama Bang TJ, apalagi Bang TJ lebih senior dari saya kan. Bilang aja lebih tua. Saya paham makna itu. Ayo teman-teman semuanya ngumpul ya. Ngumpul, yang belum dapat kursi silakan duduk di tikar. Kopi sediakan sendiri. Sang Maman, jagung rebus Maman, mau singkong rebus Maman silakan ya. Jadi kita sebentar dulu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mesjid Afisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi video yang mana ini ada TIJ kolaborasi dengan Gus Aziz Jazuli ya teman-teman. Jadi dalam pembahasan ini tidak lepas dari masalah pembahasan tentang nasab Alawi ini ya. Yuk, seperti apa ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Kita di episode yang lalu, ini bukan podcast Gus, ini namanya kredit ya, nggak cash, kredit. Jadi teman-teman, kita sudah menyimak dari guru kita di pengajian bulan lalu atau minggu lalu. Di sana ada pembahasan kambingnya Faqih Muqaddam Mi'raj sehari 70 kali. Dan kambing itu dalam sehari itu sekali turun ke bumi untuk menghantarkan kabar dari langit, saudara. Yang kedua ada seorang habib dalam kitab tersebut menuliskan bahwa beliau bisa memindahkan janin dari istri pertama
kepada yakni istri kedua. Yang ketiga ada seorang Habib yang bisa bangkit dari kubur setelah kematian, kemudian menghamili istrinya. 3 ya poin pelajaran kita minggu lalu ya. Betul Bang. 3. Jadi sebentar dulu Gus, saya mau memaparkan dulu sebentar, mengulas biar tidak salah paham bagi jamaah kita yang sudah hadir. Jadi kitab yang dibacakan oleh Gus Aziz Jazuli pada kesempatan yang lalu merupakan kitab karya dari seorang Habib yang bernama Abdurrahman bin Alwi bin Ubaidillah Asgaf. Beliau salah satu Habib ataupun dari kalangan Balawi yang menentang cerita khurafat seperti itu. Jadi beliau juga dibully seperti Kiai Mat hari ini, seperti Gus Jazuli hari ini, seperti TJ hari ini, dan teman-teman yang sefrekuensi dengan Kiai Iman. Salam untuk semuanya. Jadi pengajian malam ini kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Untuk yang pertama Bang, ada satu garamah yang luar biasa ini Bang. Pernah dengar hujan susu Bang? Hujan susu. Oh, itu sangat familiar di telinga teman-teman jamaah. Siap. Ini ada satu kitab yang berjudul Asatir min Tarikhil Yaman. Apa ya asatir itu? Surah. Kisah-kisah halu gitulah. Kisah-kisah halu dari sejarah Yaman, Bang, judulnya itu. Itu adalah karya dari Hamzah Ali Lukman. Ini bukan Habib ini penulisnya ya. Tapi di situ berarti beliau betul. Beliau menceritakan tentang Habib Abu Bakar Al-Idrus. Allah. Dan di sana menceritakan tentang hujan susu, Bang. Langsung saja ya. Imam aja akan ada pada suatu ketika terjadi paceklik. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ada di kota Aden. Faja'a ba'dun nasi ilal Idrus. Maka sebagian orang itu mendatangi Imam Al-Idrus. Imam beliau, Bang. Yatlubuna minhu, mereka meminta kepada beliau an yadha'a ilallah, untuk bermunajat kepada Allah, bi an yunqidhahum minal qafat, untuk memberikan pertolongan kepada mereka dari masa paceklik ini. Kemarau panjang ya. Iya, betul. Wal tafatal Idrus nahwas sama. Kemudian Imam Al-Idrus itu menoleh ke langit. Itu. Wasarokho, dan beliau berteriak, ya sama, wahai langit, subi labanan, turunkanlah susu dari langit. Wahai langit, turunkanlah susumu. Itu kurang lebihnya, Bang. Kemudian waktu itu langsung talabadatis sama bilqiyumil katifah, maka langit itu tiba-tiba menjadi gelap dan kumpullah di situ awan-awan mendung dan menjadi gelap. Wa amtarat labanan syaribahun nas. Kemudian langit itu menurunkan susu, yang susu Afwan Gus, diminum oleh orang-orang. Afwan Gus, suara antum kresek. Waduh, bentar ya. Bentar. Kresek.
Jadi kita nikmati secangkir kopi dulu, baru kita lanjutkan pembahasan dari guru kita. Masya Allah. Masya Allah. Nah, aman bang, aman ya. Keras-keras lagi ya. Masih sedikit. Allah, saudara. Sebentar, coba saya ini. Nah, masih keras-keras nggak bang? Masih. Tapi dikit. Oh, dikit aja ya. Siap. Oke, ya tinggal sama mikrofon. Lanjut bang ya, lanjut. Maka Imam Al-Idrus rahimahullahu ta'ala berteriak seraya beliau berdoa, ya langit ya sama, wahai langit, subbi labanan, turunkanlah susu. Nah, maka kemudian setelah itu langit tadi mendung sampai gelap, kemudian langsung hujan susu bang. Itu seketika itu bang, tanpa hitungan jam atau hari atau jam itu bang, langsung keluar susu. Dan orang-orang pun bisa untuk meminum susu tersebut, sehingga paceklik saat itu sudah tidak ada lagi bang. Itu salah satu garama dari Al-Imam Al-Idrus bang. Allah. Itu untuk garamah yang pertama bang Teji. Oke, kita ulas dulu. Ya. Jadi Habib siapa namanya beliau yang memiliki garomah? Abu Bakar Al-Idrus. Abu Bakar Al-Idrus. Jadi disahkan oleh orang yang kemudian Habib pun pernah mengisahkan di dalam ceramahnya, tetapi berbeda. Mungkin antum tidak berbicara secara keseluruhan ya. Di sana ada sebuah pertandingan menunjukkan garomah. Seperti 17 Agustus ada perlombaan. Jadi di situ ada perlombaan sehingga beliau menunjukkan bahwa garomah beliau bisa menurunkan hujan susu. Nah, di sini kita melihat barusan bahwa di masa itu paceklik. Ya. Otomatis hewan-hewan, tumbuhan itu kehausan dan kekeringan, juga manusia. Nah, ketika diturunkan hujan, ternyata bukan hujan normal, malah hujan susu. Pertanyaan saya sebagai orang yang normal, sebagai orang yang mengedepankan akal sehat di dalam hal apapun, kira-kira susu dapat melegakan tenggorokan tidak? Gitu. Kenapa harus susu? Kenapa nggak hujan biasa aja? Hujan air air putih, air mineral misalnya. Nah, malah diturunkan susu. Jadi dengan susu itu apakah menghidupkan tanaman? Justru susu itu dapat membunuh tanaman. Bukan air putih. Karena gini bang, nggak ada suara. Hujannya nggak ada suara. Waduh. Itu kualat ente. Kualat mau hujan susu. Allah, saudara, masalah. Nggak ada suara. Cek. Gus, pakai mikrofon, nggak apa-apa. Kresek-kresek dikit itu sinyal, kresek-kreseknya. Sabar ya, sabar jamaah. Oh jamaah, tetap semangat. Tetap semangat. Masya Allah. Ada suara. Saya nggak ada. Nah, di netizen ada. Allah, saudara. Masya Allah. Kualat nih kayaknya. Kualat ini, saudara. Udah saya netizen ada suaranya. Lagi ya. Suara Gus Jazuli. Ada suara dua-duanya. Ada. Sama netizen ada suaranya, sama saya nggak ada. Waduh, kualat itu, saudara. Bentar ya, bentar. Lanjut Gus, kalau ada suaranya lanjut aja. Siap. Jadi gini, kalau garomahnya itu menurunkan hujan air, nah itu biasa. Bang TJ pun bisa dengan dan sholat istisqa itu sholat minta hujan, bang. Nah, tetapi ketika hujannya itu bukan dari
air putih atau air biasa, tetapi dari air susu, maka itu adalah sebuah garoma yang luar biasa, saudara. Sehingga kalau hujan air itu bukan hal yang aneh, tapi itu adalah hal yang biasa, Bang. Saudara, masalah. Aduh, mana ini? Suara aman ya Bang ya? Aman ya? Aman ya? Aman. Oke. Good. Gak jadi kualat Bang. Nah, jadi, yuk lanjut. Udah sampai mana? Siap. Jadi intinya gini Bang, kalau hujannya itu hujan air biasa, itu bukan garoma, tetapi itu biasa. Bang TJ bisa untuk menurunkan hujan juga. Ada doa istisqa, itu doa minta hujan. Ada sholat istisqa, sholat minta hujan biasa ya. Tapi kalau hujan susu nggak ada amalannya gitu Bang. Coba Bang TJ di apa ya? Kritisi barangkali Bang. Enggak, saya nggak mengkritisi karena memang saya nggak paham soal garomah yang model seperti ini, gitu ya. Bahkan saya belum pernah mendengar sama sekali sebelumnya. Justru saya mengetahuinya ya dari pengajian Habib ini di YouTube gitu. Jadi saya cuma ingin bertanya ya sebagai manusia yang berakal sehat. Jadi yang namanya susu ada yang sifatnya kaleng, ada yang kemasannya kaleng, ada yang kemasannya nenen gitu. Jadi ya kalau hujan susu itu gimana? Susu dari mendung awan yang berbentuk nenen atau gimana gitu? Jadi saya berimajinasi Gus. Jadi berimajinasi saya. Tolong dijelaskan itu. Kalau menurut pemahaman teman-teman boleh dituliskan. Allah. Saya juga bingung itu Bang. Kalau misalkan susu itu turunnya itu dari langit, terus gimana gitu? Apakah awan ini menampung susu terlebih dahulu, kemudian itu diperas, baru keluar hujan susu gitu apa gimana? Saya juga bingung Bang. Secara logikanya itu nggak nyambung. Suara saya jelas Gus. Jelas. Kalau diperas kan nggak mungkin Habib itu sendirian memeras susu itu kan, karena yang pertama langit tinggi jauh dari jangkauan kan, butuh beberapa hari lagi untuk ke langit. Kemudian kalau misalnya menyuruh masyarakat setempat untuk memerah susu itu lebih nggak mungkin lagi, gitu. Ya jawabnya gimana? Jawabnya ya garomah. Garomah itu kalau menurut Munif sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal sehat, kelebihan seorang wali gitu. Tapi kalau saya nggak percaya Gus, terus terang. Saya juga nggak percaya Bang. Sama antum dengan yang pernah kuliah di Yaman gitu kan, pernah kuliah di Yaman, bergaul dengan para habib di sana, kemudian belajar juga dari guru-guru yang habib gitu. Tentu di sini antum sangat paham terkait hal ini Gus. Antum sendiri nggak percaya. Bagaimana dengan saya? Saya ini memang bodoh Gus. Karomah saya percaya, karomah, mauna, mu'jizat itu saya percaya. Tapi kalau yang model begini saya nggak percaya.
Karomahnya kalah bang sama mujizatnya Nabi. Kalau mujizat Nabi kan berdoa langsung turun hujan biasa gitu, air ya. Ya betul. Maksudnya gini, kalau ini obatnya susu bang. Jadi ya, melebihi mujizatnya Nabi, dan itu kan nggak boleh itu. Dan itu yang membuat saya, salah satu alasan saya nggak percaya. Melampaui apa yang menjadi kemampuan para nabi itu dan rasul. Sedangkan nabi dan rasul aja tidak memiliki garomah sehebat itu gitu. Sebenarnya kan kalau memang punya garomah seperti itu, cucunya pasti mewarisi dong garomah itu. Dan dia bisa membuka pabrik susu. Nah, itu ide bagus. Allah. Dia bisa memanfaatkan garomah itu membuka perusahaan susu misalnya. Milk Sky from Sky misalnya. Malaka from Sky katanya. Judulnya begitu, mereknya. Jadi mereka itu bisa dijadikan sebagai penambang susu. Allah. Penambang susu langit gitu. Ini luar biasa. Sky Milk. Nanti gitu. Denkau, susu cap nona itu nggak laku bang. Laku, cuman itu murah. Kalau yang dari langit kan mahal. Karena melewati atmosfer, melewati berbagai macam. Karena kan melewati antariksa lagi, planet-planet, ya kan? Ya. Kira-kira susu itu kalau diminum sama campuran kopi misalnya, kira-kira keracunan nggak kita ya? Nggak tahu juga ya. Itu ada sisanya nggak? Sisa susu, maksudnya peninggalan? Kalau katanya mah ada gitu bang, katanya mah. Cuman saya kan belum pernah menyaksikan. Katanya ada itu. Mungkin gini Gus. Itu orang-orang yang memanfaatkan itu. Jadi susu palsu itu, susu sekarang, zaman sekarang di atas namakan itu, pakai brand yang itu, pakai merek itu. Jadi dijual. Itu ada orang iseng, Gus. Ada orang iseng seperti itu ada. Ada itu. Lanjut lagi Gus. Ini nggak bisa standby, layar saya nggak bisa standby. Saya keluar dulu sebentar ya. Gus tetap aja ya. Siap Pak. Nah untuk yang kedua ini Pak, Kang TJ. Garomahnya itu adalah siwaknya Imam Ali Drus. Jadi siwaknya Imam Ali Drus itu bisa menyelamatkan satu kapal bang. Jadi ceritanya ada satu kapal yang dia itu si kapal ini menabrak karang gitu bang, kayak ceritanya Titanic gitu ya. Titanic. Nah itu kan kapalnya mau tenggelam ya karena bocor gitu kan. Nah ini ditolong oleh Imam Ali Drus dengan apa? Dengan melemparkan siwaknya bang, sikat gigi kalau zaman sekarang ya. Sikat gigi. Jadi dia lemparkan itu. Untuk kisahnya mari kita simak sama-sama bang. Karena subun atau satrah bilqot min mina'i Aden. Ada salah satu kapal yang melakukan perjalanan dan kebetulan itu berada di dekatnya kota Aden. Wafujan tiba-tiba istadamat. Kresek. Waduh. Coba saya lepas dulu ya. Nah. Dan tiba-tiba aman bang. Aman, lanjut. Aman, siap. Dan tiba-tiba kapal itu menabrak karang. Nanti akan fil bahar yang muncul di lautan. Wa ahdatsat biha sagratan, sehingga karang tersebut membuat kapalnya itu bolong.
wa fi tilkal lahdzah, dan di waktu itu juga karena al-Imam Abu Bakar al-Idrus fi halati tajallin. Imam Abu Bakar al-Idrus itu berada pada posisi yang tenggelam dalam kerohaniannya. Fahassa hatifan, dia mendengar suara tanpa rupa, Bang. Suara tanpa rupa yang memanggil beliau, yahtifu bihi, yang memanggil beliau, wahai Imam Idrus, gitu kurang lebihnya ya. Anna rukabas safina yastanjiduna billahi liinqadihim minal khatar, bahwa para orang-orang yang berada di kapal, mereka itu memohon pertolongan kepada Allah agar diselamatkan dari tenggelam. Wafil hal, maka beliau langsung roma misbahu, beliau melemparkan siwaknya. Jadi misalkan ini siwak ya, dilemparkan tuh, itu dilemparkan, kemudian nahwa qimmatil jabal al-musyrif alal masjid, ke arah puncak gunung yang dekat masjid di kota Adan. Fatar al-miswak fil hawa. Nah, kemudian siwak ini terbang di udara. Waqtaraqal qimmah, dan menembus puncak gunung itu, gitu, Bang. Jadi si puncak gunung ini terbelah gitu. Terbelah. Saking saktinya siwak itu ya. Yeah. Kemudian wa ahdatsa biha ainan wahidah, sehingga dari siwak itu muncul atau memunculkan puncak gunung tadi, wa taratis sakhra allati kharajat minal ain, kemudian batu tadi atau puncak gunung yang sudah terbelah tadi itu habatat, turun wastaqarrat, dan puncak gunung itu menyangga kapal, wasaddadha, dan menutupi lubang, wasaddadha wa mana'atil ma minat tadaffuq ila dakhilis safina. Jadi ujung dari gunung ini itu menutupi lubang dari kapal. Wa mundu dzalikal hain wan nas yusammuna al-jabal jabalal ain. Nah, maka pada waktu itu orang-orang menamakan gunung itu dengan gunung Wajabalal Idrus, gunung Idrus. Jadi dari siwak dari Imam Al-Idrus itu diterbangkan, kemudian bisa membelah atau memotong ujung gunung, puncak gunung. Nah, kemudian ujung dari gunung ini menembel atau menutupi lubang dari kapal tadi, sehingga nggak jadi tuh kapalnya tenggelam, nggak jadi karena ditutup oleh puncak gunung tadi, Pak. Itu garomah dari miswak, dari siwak, Pak. Siwak Imam Al-Idrus itu merupakan sikat gigi orang zaman dulu, dan kebetulan itu merupakan sunnah daripada Rasulullah, teman-teman. Siwak ya, dari kayu. Nah, jadi kalau sekarang kita dengar cerita seperti ini, saya tidak heran lagi kenapa si Bahar menjual siwak bekas. Allah. Dan kenapa ada yang mau beli. Allah. Nah, jadi ketika nanti sewaktu-waktu butuh pertolongan, siwak itu bisa dilemparkan, terlepas daripada mendapatkan keberkahan dari itu. Nah, jadi saya, murah sekali ya kalau 1 juta ya, kalau kita ingat ini ya. Dia jual kan 1 juta itu bekas dia tuh ke orang-orang gitu. Kalau kemampuan daripada siwak itu bisa membelah gunung, itu bisa kita manfaatkan juga, Gus. Seperti saya misalnya kan, saya ingin meratakan lahan, tinggal saya lempar siwak, rata lahan saya itu, karena tembus gunung kan. Saya mau bikin terowongan misalnya. Seperti kemarin itu ada kawan-kawan yang mau bobol itu gunung, mau bikin jalan di bawahnya. Saya tinggal lempar siwak aja. Kalau misalnya seperti itu. Terus untuk yang kedua ini, garomah yang kedua, Gus percaya nggak?
Enggak, Bang. Atau gimana siwak? Masya Allah. Jangankan buat nembus atau ngebelah gunung, Bang, untuk motong gunung. Dilemparin ke tembok aja mestal, Bang. Tapi jikalau Allah mengizinkan, tidak ada yang tidak mungkin. Ya betul, cuman kan secara syariat dulu. Ini kan bukan benda yang ini, bukan benda ini benda tumpul, bukan benda tajam. Meskipun benda tajam, ini coba kalau siwaknya nih Bang ya, kalau siwaknya ini bisa membelah atau memotong gunung, kalau dipakai siwak nggak hancur semua tak giginya Bang? Ya, itu yang mau saya tanyakan. Sebenarnya siwaknya seukuran apa? Nanti kita disalahkan. Mungkin siwaknya sebesar tiang kapal mungkin. Kalau itu masuk akal. Jadi kalau misalnya siwaknya sebesar ukuran mulut manusia normal, itu saya nggak percaya. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah mengizinkan. Allah tidak mengizinkan hal yang seperti itu. Seandainya Allah mengizinkan, kenapa enggak Nabi Nuh berlayar dengan pelepah korma? Kenapa enggak dengan selembar daun? Kenapa disuruh bikin kapal? Kenapa suruh bikin betrang? Masalahnya Allah tidak mengizinkan. Jadi seperti itu, saudara. Saya menyimaknya seperti itu. Ingat sekali lagi, saya bukan orang yang tidak percaya karomah. Saya percaya yang namanya mukjizat. Saya percaya yang namanya karomah. Saya percaya yang namanya mauna. Saya percaya itu. Tetapi kalau cerita-cerita seperti ini, dan ini pun kebetulan kitab ini adalah kitab yang dituliskan oleh si pembantah. Jadi orang yang membantah garomah abal-abal ini, saudara. Jadi hujan susu dari langit sudah ada yang membantah. Siapa nama beliau yang ngarang kita tadi yang membantah hujan susu itu? Namanya itu sebentar Hamzah Ali Lukman. Orang Yaman orang Yaman ya. Orang sana langsung. Betul. Karena begini saudara, kita kembali sedikit ke poin nomor 1, ke garomah nomor 1 ya. Karena kita lihat hari ini, misalnya di Yaman itu, waktu itu kan paceklik. Sudah ada garomah wali seperti itu juga masih paceklik sampai sekarang. Artinya tidak ada perubahan jauh kalau dibandingkan dengan negeri kita, saudara. Karena katanya di sana banyak wali, banyak garomah, sehingga Indonesia menjadi pintu tarim. Terus Indonesia ini damai, tentram, hijau, subur, gemaripah, jinawi. Itu karena Habib katanya. Jadi tidak mungkin, tidak masuk akal. Kenapa daerah yang disinggahi Habib justru subur, sementara kampung halamannya kering kerontang, saudara. Mau jawab apa gimana? Mau jawab gimana? Oh, itulah kelebihan wali kami, wali dari Tarim. Dia tidak ingin menyuburkan daerahnya, ingin menyuburkan daerah orang lain. Itu nggak masuk akal. Di sana sekarang lagi kelaparan, kehausan, krisis air, peperangan. Kenapa enggak yang dari sini aturannya di sana juga didamaikan gitu? Ini justru orang-orang yang disebut wali seperti Wali Unyil mendamaikan konflik di Aceh. Kenapa nggak mendamaikan konflik di sana? Iya kan? Itu nggak masuk akal. Karena saya punya akal. Kalau Kipin main telan aja. Jadi siwak itu mampu menembus gunung. Kemudian ujung daripada gunung jatuh ke lubang kapal. Gimana Gus tadi? Jatuh ke lubang kapal. Ya, betul, Sehingga kapalnya tidak bocor lagi. Tidak jadi. Oh ya, gitu. Sebetulnya kalau kita menambal kapal juga dengan gunung, dengan karang, dengan batu nggak masuk akal.
Nggak masuk akal itu. Ya, air tetap bisa masuk, ada celah. Nah, lanjut Gus. Oke, ada satu nih Bang. Ini dari kitab Tadhkirun Nas Bang. Tadhkirun Nas ini masih tentang kapal-kapalan Bang. Tadhkirun Nas ya. Karya dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Jadi di sana menceritakan ini, Wadhakara Sayyidi dan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyebutkan anna Sayyidana Syekh Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Saqqaf, bahwa Habib Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Saqqaf arada an yaj'ala li auladihi safinatan fil hawa. Beliau menginginkan untuk anak-anaknya membuatkan satu kapal di udara. Kapal tapi bisa terbang. Kalau bahasa sekarang kapal terbang nih Bang. Oh iya. Yusafiru bihim. Nah, di mana dengan kapal ini beliau dengan anak-anaknya itu bisa bepergian kemana-mana. Nah, hanya saja beliau itu summa raja'a an dzalika, beliau nggak jadi bikin kapal terbang. Likauni salafal alawiyyin lam yaf'alu dzalika, lantaran kalangan pendahulu dari Balawi itu tidak melakukannya. Gitu Bang. Sudah punya cita-cita saat itu, kan pada abad ke-9 itu ya. Pada abad ke-9 itu sudah punya cita-cita untuk membuat kapal terbang. Kapal yang ada di laut tapi bisa terbang. Saya sering nonton kapal seperti itu di film-film kartun. Jadi kapal itu seperti kapal pinisi ya, cuman terbang, dia nggak di atas air. Nah, itu ada di film-film, di cerita-cerita komik, di cerita. Di One Piece ada itu Bang, di One Piece. Di One Piece ada. Ya, Nah, itu kan bisa terbang juga itu. Makanya salah satu aktor di film One Piece dijadikan sebagai wali di Indonesia, namanya Luffy. Oh, Luffy ya. Di Indonesia jadi wali. Kalau di film itu, film One Piece dia kapten kapal ya. Kapten bajak laut. Cuman di Indonesia bajak makam. Beda tugas ya Bang ya. Gimana? Beda tugas. Tugasnya beda. Yang itu kapten, yang ini mah. Di sini wali. Di sini wali. Paham saya itu. Itu di One Piece dia itu sebagai kapten bajak laut. Di sini sebagai wali bajak makam gitu ya. Namanya sama. Nah, orangnya mungkin merubah wujudnya ataupun mewujudkan wujud yang tidak wujud misalnya. Lanjut Gus. Tapi cita-citanya bagus Bang. Cita-citanya bagus itu. Kalau dibandingkan dengan karpet, satu lagi yang kemarin itu karpet ajaib. Dibandingkan dengan karpet ajaib lebih simpel. Dia tidak perlu membangun konstruksi yang begitu luar biasa. Jadi hanya seutas tikar, sehelai tikar, dia bisa terbang kan. Kalau ini kan harus bikin perahu, kapal, kemudian bikin layar lagi. Nah, ada yang lebih sadis lagi karomahnya. Oke. Ini kita bukan sekali lagi. Kita bukan mau ngeledek, kita mau mengolok-olok. Memang karomahnya olok-olok, ceritanya olok-olok. Kalau kita nggak ketawa, berarti kita nggak punya otak. Ya, itu memang karomahnya kurang ajar. Makanya kita tidak percaya, saudara. Jangan marah nanti kita ketawa. Bilang dong, jangan ceritakan yang gitu-gitu. Malu kita. Aduh, Masya Allah. Ada satu lagi Bang. Lanjut ya. Lanjut. Ini masih tentang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar Bang.
Jadi gini karomahnya, Pak. Wa kana idza ghadiba ala ahadin, ketika Habib Umar Al-Muhdar itu marah kepada seseorang, asabahul judam, maka orang yang dia marahi itu akan terkena penyakit kulit, Bang. Jadi kulitnya itu langsung lupas gitu, busuk, walar. Betul. Kayak dukun santet ya. Lanjut baca aja, dibaca aja. Ini kayak dukun santet nih. Asabahul judam wa ghairuhu minal asqam, atau penyakit-penyakit yang lain, Bang. Ba'da salasati ayyam, setelah 3 hari. Faqila lahu, kemudian ada yang bertanya kepada beliau, ama takhsha an yanalaka bihadza syai'un, apakah engkau tidak takut ya engkau berbuat seperti ini akan ada sesuatu yang engkau alami, artinya barangkali kualat kepada dirinya sendiri atau bagaimana gitu. Maka Habib Umar bin Abdurrahman itu mengatakan, ini lam ad'u ala ahadin, saya tidak pernah mendoakan buruk kepada orang lain, kepada seorang pun. Walakinni idza ghadibtu ala ahadin, tetapi ketika saya itu marah kepada seseorang, waqa'a fi batini narun, maka terjadilah di dalam perutku itu ada api. Jadi perutnya ada api, Bang. Ada api. Jadi perut, tapi posisinya itu ada di dalam perut. Api itu posisinya berada dalam perut. Di mana api ini, api yang sedang membara ini, la tamtatiu illa ba'da ma yusibuhu dzalikal maut. Di mana api ini tidak akan padam kecuali setelah orang yang aku marahi itu terkena penyakit, Bang. Jadi begitu, Bang. Ngeri. Jangan sampai seseorang itu mendapatkan kemarahan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar. Begitu, Bang. Itu Umar Muhdar yang mereka panjatkan doa, bukan? Yang si murid panjatkan doa. Ya itu, Bang. Iya. Hebat. Dan ini dijelaskan di dalam kitabnya Habib, namanya Al-Masra'ur Rawi, Bang. Muhammad Abu Bakar Al-Muhdar, Muhammad Abu Bakar Asyili. Kitabnya Bang. Kalau Gus Jazuli sendiri percaya nggak dengan rumah yang ketiga ini? Nggak percaya. Nggak percaya, Bang. Nggak percaya. Kalau saya enggak. Kalau saya enggak. Kalau saya enggak sama sekali. Cuma menganggapnya dongeng. Kenapa? Setahu saya, orang mencapai makom kewalian, dia bisa mengontrol emosinya. Sabar, kemudian tidak mencelakai orang lain. Bayangkan kalau seorang wali itu dikit-dikit marah, dikit-dikit, jangankan api yang beneran, api membara, tetapi nafsu amarah saja harus diredamkan. Bukan hebat yang seperti ini. Jadi wali itu bisa meredam amarah, sudah bisa mengendalikan hal-hal yang seperti itu. Apalagi sampai mencelakai orang. Wali nggak mau mencelakai orang. Nggak mau. Iya. Kualat itu ada, tetapi bukan diinginkan oleh wali. Bukan diinginkan oleh si wali itu. Supaya orang lain celaka, supaya orang lain binasa. Karena wali kan menyelamatkan sebenarnya. Sebagai sosok penyelamat. Bukan sosok yang membinasakan seperti dukun santet, dukun sihir, gitu. Jadi ini kalau rumah ini Gus nggak percaya ya. Di antara yang sudah dibaca tadi nggak percaya ya. Nggak percaya, Gus. Halo. Siap. Sama, Bang. Nggak percaya juga, Bang. Nggak percaya juga. Jangan marah, jangan nangis-nangis nanti kita nggak percaya. Yang seperti ini kita nggak percaya. Nggak percaya. Soalnya gini, Gus.
cucu-cucunya mereka ada juga yang seperti itu, Gus. Kalau bakar balehonya katanya kualat, kalau bakar foto dia katanya kualat. Makanya ditempelkan logo baleho dia di dalam masjid. Habis itu sholat di depan baleho, seolah-olah ya Umar Mukhtar, ampunkan dosa-dosa kami. Na'udzubillah min dzalik. Jangan seperti itu, kawan. Ya Umar Mukhtar, berikan rahmat dan karunia-Mu kepada kami. Jangan seperti itu. Dengan alasan apapun, apalagi alasannya cuma receh. Alasannya biar simple, biar ringkas. Nah, jadi dia berdoa meminta dengan menyebutkan Umar Mukhtar. Sebenarnya lebih susah menyebutkan Umar Mukhtar daripada Rabb. Ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, itu lebih simpel daripada ya Umar Mukhtar. Ya. Kalau berpikiran secara logika, berpikiran secara benar gitu. Nah, lanjut, Gus. Kita tidak ada menghina, tidak ada menghina. Cuman antara percaya dan tidak, kita nggak percaya. Nah, kalau kita nggak percaya terus gimana? Coba. Lanjut. Terus ini diambil dari sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Taqiyuddin Al-Makrizi, Bang, seorang sejarah ini. Seorang sejarawan. Sejarawan yang bernama Al-Makrizi, yang wafatnya itu tahun 845 Hijriah. Dan beliau itu asalnya orang Mesir, Bang. Dan bertemu dengan salah satu orang Hadramut, dan beliau berbicara di situ, wawancara lah mengenai bagaimana sih kondisi Hadramut begitu. Jadi ada banyak kisah mengenai kisah-kisah yang ada di Hadramut, dan di sana itu menyebutkan salah satu kisah tentang Habib Umar Al-Mukhtar. Yang tadi tuh. Yang tadi. Langsung saya bacakan aja ya. Ya Umar Mukhtar. Wakanu, dan masyarakat itu atau orang banyak itu, yarawna, mereka memandang, melihat, anna Syekh Umar hadza indahu ismun minal asma, di mana Umar Mukhtar itu memiliki isim atau asma lah ya, satu kalimat yang kemudian dia wiridkan gitu, dia bacakan secara jumlah yang banyak. Allamahu iyyahu Umar Al-Qaudari, di mana beliau ini mendapat amalan itu dari Umar Al-Qaudari. Nah, beliau itu wa kana yatasarraf, beliau itu bisa bertasarruf, bisa melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya, Bang. Di antaranya tadi itu ketika dia marah kepada seseorang, maka orang yang dia marahi itu akan sakit gitu, sakit apapun, bahkan meninggal ada itu, Bang. Nah, terus seharusnya, bentar Gus, seharusnya Unyil sama Bahar harus punya itu, hizib itu harus punya. Karena kalau marah-marah sekarang kan nggak pakai hizib itu, orang jadi lucu. Tapi kalau dia punya hizib itu marah-marah ke orang, Kiai Iman itu tumbang. Jadi biar marahnya mempan gitu, jangan marah-marah sendiri di atas panggung, kemudian nggak ngefek, malah kibin-kibinnya yang sadar. Artinya itu tidak ada atau tidak diwarisi, Gus. Saya pegang tidak ada aja. Kalau ada pasti diwarisi. Pasti diwarisi untuk anak cucunya. Lanjut, Gus. Lanjut, siap. Hatta annahu kana idza nazala ta'irun ala zar'ihi qatalahu hala nuzulihi. Bahkan ketika ada satu burung yang hinggap, yang datang ke kebunnya atau ke ladangnya, dia bisa membunuhnya secara langsung, Pak. Sementara beliau
itu wa huwa muqimun bimanzilihi, beliau itu berada di rumahnya. Wa bainahu wa baina zalihi masafatun, sementara jarak antara rumahnya dengan ladangnya itu sangat jauh, tapi bisa. Jadi misalkan nih, saya punya amalan tadi tuh, ismun minal asma, tadi asma itu ya, saya baca surat. Nah kemudian datang tuh saya punya kebun, dan kebun itu kebun jagung misalkan. Nah terus ada hama tuh, burung atau belalang gitu ya. Nah itu dengan asma itu saya bisa membunuh semuanya, Bang. Membunuh burungnya mati, belalangnya mati, semuanya bisa. Nah itu adalah diantara karomah dari Al-Imam Al-Muhdar. Saudara, Masya Allah. Jadi kalau Rasulullah ada ilmu seperti itu, nggak perlu perang ya, tinggal dulu santai aja. Belum pernah saya temuin tuh, Bang. Nggak pernah. Jadi logikanya gini, saudara, Rasulullah itu manusia pilihan, punya mukjizat. Kalau cucunya saja punya seperti itu, ya kalau misalnya cucunya, Rasulullah tinggal duduk di rumah saja. Yang berperang nanti yang lain itu, bacaan itu yang akan berperang, tuas membunuh ya kan. Kalau itu percaya antum? Jenengan percaya nggak? Nggak percaya sama sekali, Bang. Coba kalau misalnya ada itu seperti itu, kalian marah, kita nggak percaya, coba tes dulu. Sama saya boleh, sama Kiai Imad boleh, sama Gus Jazuli boleh. Gus Jazuli aja berani tuh. Wah, tes juga tuh. Tiba-tiba Bahar, ya kan? Dia di Jakarta, tiba-tiba muncul di sini. Dia aslinya di sana, mukulin saya, persekusi saya gitu. Nah, coba tes. Kalau memang ada. Nah, kalau nggak bisa berarti nggak ada. Jadi nggak usah marah kalau kita nggak percaya. Ya. Lanjut Gus. Siap. Nah ini pindah, Pak. Materi kita harus habis malam ini supaya harus. Tahu. Jadi ini lebih kepada menggambarkan bagaimana kondisi sosial masyarakat di Hadramut saat itu, Bang. Di abad ke-9 Hijriah. Jadi seperti apa sih tradisi atau kebiasaan yang biasa terjadi di kalangan masyarakat? Gitu, Bang. Jadi masih dalam kitab yang sama, karena kitab ini disusun oleh Al-Makrizi tadi, seorang sejarawan yang asalnya itu dari Mesir, dan beliau mendapatkan kisah-kisah itu melalui wawancara dengan salah seorang penduduk Hadramut. Begitu. Nah, di antara kisah yang tidak diingkari itu kisahnya seperti ini, Pak. Anna rajula yamurru fil hawa lailan min Hadramut. Ada seorang laki-laki yang dia itu terbang di udara, terbang di langit pada malam hari dari Hadramut. Wa qad inqalaba fi hay'ati ta'irin, dan dia itu berubah wujud, Bang. Berubah wujud ini laki-laki ini. Berubah wujud menjadi burung, seekor burung. Burung apa? Seperti burung gagak. Jadi berubah nih laki-laki, berubah menjadi burung gagak. Terbang tuh di malam hari. Hatta yablugha ardul Hind, sampai dia itu mencapai atau sampai di daerah India, di negeri India. Summa ya'udu min lailatihi, dia di malam itu juga bisa kembali lagi ke Hadramut, Bang. Wa ma'ahu anaqidul fulfulil akhdar, dan dia membawa kacang-kacangan yang warnanya hijau, membawa satu tangkai kacang. Syahidatun lahu wa musaddiqatun da'wahu, di mana kacang ini menjadi saksi akan kebenaran dari kisah atau perjalanan yang dia lakukan, dan membenarkan klaim
bahwa dia ini sudah sampai ke tanah India. Wa hadza min nadiri a'malihim, ini adalah perbuatan yang jarang di antara mereka. Nah, hanya saja orang yang tadi berubah menjadi burung itu tidak bisa. La qudrata li ahadin minhum ala akhdi syai'in minal mal. Tapi dia itu tidak bisa untuk mengambil emas, mengambil perak dari India, wala minal fawakih, dan juga mengambil buah-buahan pun nggak bisa. Yang bisa itu mengambil sayur-sayuran, Bang. Dan ini terjadi, ya, sesuatu yang terjadi di saat itu, Bang. Nah, artinya kalau dikaitkan dengan sebelumnya, ya, dikaitkan dengan sebelumnya, ketika saya marah, mati kamu, mati. Atau saya marah dengan seseorang, kemudian dia itu, kamu penyakitan, lumpuh, jadi lumpuh. Ya wajar, Bang. Wajar, karena kondisinya seperti ini, Bang. Coba kita logikakan, Bang. Paham. Seseorang manusia bisa nggak sih jadi burung gagak, Bang? Bisa nggak itu, Bang? Manusia jadi burung gagak. Burung gagak. Bisa nggak? Kalau burung gagak nggak bisa. Tapi kalau jadi kampret misalnya, jadi Batman kan, manusia kampret. Kemudian jadi laba-laba, Spider-Man. Itu ada dalam dongeng, tapi dalam dongeng produk Hollywood itu ada. Nah, apakah ini dongeng? Pasti. Dalam dunia nyata nggak ada seperti ini. Sihir pun saya nggak percaya bisa begini. Sejauh ini. Apalagi ke Roma. Masalah. Ya. Jadi manusia itu baru bisa, Gus, ini mohon maaf nih ya, saya ingin melogikakan pikiran teman-teman di sini, sama seperti saya apa enggak. Kalau saya paling bisa, Gus, bukan ngeroma, tapi kodrat, membangkitkan burung, cuman itu, membangkitkan burung yang ada pada diri saya, memainkan burung yang ada pada diri saya. Cuman kalau saya menjadi burung nggak bisa. Saya nggak percaya. Segede apa nanti, Bang? Kalau jadi burung, Bang? Segede apa kalau abang jadi burung? Bukan saya yang jadi burung, tetapi mengeraskan burung, membangkitkan burung, memandikan burung saya. Tapi burung saya nggak bisa terbang. Gitu. Kurang lebih ya, biar teman-teman paham. Burung saya itu juga sering berhubungan dengan kacang juga, Gus. Tapi bukan kacang hijau. Bukan kacang yang warna hijau, biasanya warna pink gitu ya. Gitu kalau burung saya. Tapi saya jadi burung nggak ada sambil menggenggam kacang hijau, nggak ada. Ya. Bentar, Bang. Tadi saya itu menemukan ini, Bang, yang bisa menyetop matahari. Oh ya, itu juga viral itu. Wah, halaman 200 ya, 200. Wah, itu. Bentar, Bang. Aduh. Ada aja. Nggak habis-habis nih, banyak ya. Ternyata dongeng Timur Tengah itu asik juga kalau dipikir-pikir. Saya dulu yang sering saya dengar itu kisah kisah Aladin gitu, jin botol itu. Nggak sejauh ini. Makanya dulu ada dongeng dari negeri 1001 malam ya. Itu dari Baghdad. Ya. Lanjut. Siap. Yang menghentikan matahari. Ini dari kitab Tadhkirun Nas, ini halaman 200, Bang. 255. Waruya anna ahadahum, dan diriwayatkan dari
Aduh, lompat. Bentar. Oke, udah siap. Siap, Gus. Ya, lanjut. Dan diriwayatkan dari sebagian mereka bahwa salah satu dari mereka ini, kalangan Balawi itu, rodda syamsa, bisa menyetop matahari, Bang. Matahari di stop. Iya. Wa uqafaha anil ghurub, dan bisa memberhentikannya. Hatta yadkhulal baldah, sehingga dia itu masuk ke tempat yang dia tuju. Jadi salah satu dari kalangan habaib itu bisa menyentuh matahari. Hei matahari, diamlah kamu sebelum saya masuk ke tempat yang saya tuju. Itu salah satu karomahnya itu, Bang. Garomahnya itu. Masallah. Biar nggak kepanasan gitu, Gus. Nah, dia mau sholat soalnya, belum sholat asar. Ini keburu maghrib maksudnya. Belum sholat, saudara. Berarti dia menambah limit waktu, melalaikan sholat gitu. Nampak sekali malah sholat. Lanjut, Gus. Oke, siap. Bentar, Bang. Tapi saya, Gus, pernah ke matahari, Gus. Ya, mal itu bukan. Oh, lanjut. Allah, bentar, Bang. Aduh. Ibin salah paham. Ibin salah paham. Saya bilang saya pernah ke matahari. Tapi bukan matahari yang itu. Tadi yang saya tanda itu. Bentar, Bang. Saya jadi lupa karena banyak gitu. Enggak, pelan-pelan aja. Nanti yang berat-berat nanti ke depan lagi, ataupun yang ringan-ringan ke depan nanti. Nanti kita buat lagi pengajian online. Nah, supaya nanti Dek Munif nggak nangis lagi. Ini KKTIJ bukan asal ngebacot. KKTIJ ngaji nih sama Gus Aziz Jazuli. Jadi ya Dek Munif, nanti nangis. Sekarang geromah ulama sudah jadi olok-olok. Mereka nggak percaya dengan geromah. Bukan kita nggak percaya geromah. Jangan nangis, kita percaya. Cuman dongeng dibilang geromah. Nggak boleh kita percaya, nggak boleh. Ya. Lanjut, Gus. Siap, ini Bang, ada Bang. Ini dari kitab ini, Mas Rawi tadi sama tadi itu ya. Ya. Minha diantaranya Bang, karomah-karomah beliau itu, anna amlakahu kullaha la yada'u ahadan yahrusuha, bahwa semua harta-harta milik dari Habib Umar Al-Muhdar itu beliau tidak membiarkan seorang pun untuk menjaganya. Ya, artinya beliau nggak butuh satpam, Bang, nggak butuh satpam ya, nggak butuh pengawas seperti bahar gitu, nggak perlu. Nggak butuh. Karena ada geromah. Dan betul, geromah. Wa man akhadha minha syai'an uqiba fil hal. Tapi misalkan ada seseorang yang mau mencuri, misalkan di kebunnya mau mencuri jagung, di kebunnya mau mencuri gandum gitu. Ya. Maka orang yang mencuri itu akan dihukum secara langsung. Ini manusia ya. Ketika ada seseorang yang mencuri sedikit pun dari tanamannya Habib Umar Al-Muhdar, langsung dihukum. Hatta an-nazar'ahu idza akalat minhu dabbatun matat fil hal. Bahkan ketika ada satu hewan, kambing gitu misalnya ya, kambing itu memakan daunnya, daun jagung atau daun pohon gandum, tanaman gandum, itu langsung mati, Pak. Langsung mati itu, apalagi manusia gitu kan. Jadi nggak tahu ini apakah itu bukan garoma, itu apa itu, Pak?
pelik. Nah, kalau seperti tetangga di kebun saya itu, dia pasang kabel listrik, kabel telanjang, kabel listrik itu. Jadi kesetrum binatang atau orang untuk menjaga hama ya. Nah, itu bukan garoma, itu orang Bukan garoma ya? Bukan, ataupun dia itu tidak ingin kebunnya diacak-acak orang. Itu manusiawi, saya pun begitu. Kita capek-capek nanam, tiba-tiba kambing masuk, sapi masuk, gitu kan. Kemudian ada orang masuk, nah, kita nggak ridho itu, kita pukulin tapi nggak sampai mati. Itu digebukin itu, bukan garoma itu, digebukin sama dia tuh. Dipukulin pakai tulang onta ataupun pakai pelepah kurma tuh. Lanjut. Itu bukan ada satu lagi bang. Ini ceritanya ada sebagian budak. Budak ini bang ya, budak ya. Ariko, budak. Sebagian ini cocok nih buat kalian nih. Gimana Pak? Lanjut. Lanjut simak gini ya. Siap. Sebagian budak itu memotong satu tangkai dari pohon korma. Kemudian si budak ini terkena jarumnya, bukan jarum ya? Apa namanya? Apa tuh? Bukan jarum, apa sih namanya? Duri. Terkena durinya bang. Nah kemudian setelah terkena duri, nah badannya si budak ini kemudian langsung apa namanya ya? Kalau bahasa Jawanya itu abuh. Apa itu abuh ya? Badannya langsung gede gitu tuh bang. Oh, bengkak. Badannya semuanya langsung bengkak bang. Nah setelah 3 hari, nah si orang yang memotong satu tangkai aja itu mati bang, mati. Itu karena bukan bang? Coba bang, coba. Bukan. Itu tetanus itu. Tetanus pada masa itu kan nggak ada jarum suntik kan. Sekarang aja yang ada jarum suntik nggak mau tes DNA. Itu tetanus. Bengkak, badan bengkak, kaki bengkak ya kan. Kemudian mati karena waktu itu kan belum ada obat yang instan seperti sekarang. Oh ya ini bang, ada satu yang lupa saya itu. Lupa itu saya satu. Ini. Wa kana Syekh Umar Al-Muhdar yukabbisu yudalliku rijlai walidihi Syekh Abdurrahman As-Saqqaf. Pada suatu hari Habib Umar Al-Muhdar itu memijit kedua kaki dari ayahnya, yaitu Habib Abdurrahman As-Saqqaf. Wara'a fiha athara sufratin. Kemudian beliau itu melihat, loh, di kakinya itu kok ada kuning-kuningnya ya? Di kakinya itu ada kuning-kuningnya bang. Ada kuning-kuningnya. Injak tahi. Terus Habib Umar Muhdar itu nanya kepada ayahnya, wahai ayah, Habib Abdurrahman As-Saqqaf, ini kok ada kuning-kuningnya, ini ada apa ini? Faqala lahu, maka ayahnya yang bernama Habib Abdurrahman As-Saqqaf itu menjawab, inna abaka hadhihi sa'ah, sesungguhnya ayahmu pada waktu saat ini yatufu fil jannah, beliau muter-muter surga bang, mengelilingi surga bang, mengelilingi surga. Wa inna hadhihi sufrata min za'faraniha, dan yang kuning ini itu adalah warna dari minyak za'farannya surga. Masya Allah. Itu kira-kira kuning-kuning itu apa itu bang? Kalau tetangga saya kakinya kuning-kuning, injak tahi.
Nah, jadi kalau baginya, ya kalau saya simak ini, yang ini betul, ini maksudnya mau menceritakan Garoma. Nah, ini mau menceritakan Garoma, tidak seperti tadi itu tetanus yang tadi kan. Kalau yang ini mau menceritakan bahwa dia baru pulang keliling surga gitu. Nah, kalau menurut Gus Jazuli ini sebagai seorang santri, sebagai seorang lulusan dari Yaman, antum percaya nggak? Nggak percaya, enggak. Saya sebagai tukang ngarit, saya sebagai kuli bangunan, saya sebagai pekerja kebun, nggak percaya. Nggak percaya itu. Nggak percaya. Bagaimana orang yang masih hidup selain daripada Rasulullah yang diberikan kesempatan untuk keliling surga sama Allah? Nanti kembali lagi, kalau Allah mengizinkan kenapa enggak? Ya masalahnya Allah nggak ngizinin. Nah, masalahnya itu nggak ngizinin. Nah, tapi saya punya perspektif, Gus. Jadi orang dulu kalau sama anaknya, kalau anak-anak kan sering penasaran gitu. Abah, kaki abah kenapa kuning-kuning? Nanti kalau dijawab injak tai, nah panjang. Injak tai di mana, Pak? Di belakang rumah tetangga. Ngapain Bapak ke situ? Nah, nanti terbongkar dia. Nah, di sana ada surga di belakang rumah, ada rumah tetangga, di situ ada janda muda, mungkin. Nah, ini mungkin. Nah, jadi maksud dia habis keliling dari rumah si janda itu. Nah, jadi di sana dia masuk surga. Nah, setelah masuk surga, nyesal dia. Pulang. Kalau orang yang normal bisa masuk surga, nggak mau pulang lagi dia, karena kenikmatan surga itu tidak sebanding dengan dunia ini. Nah, itu surga yang ada di selangkangan janda samping rumah. Pulang dari sana, sial, kepijak tai, dia nggak lihat. Mungkin begitu, Gus, mungkin. Maaf nih ya, mungkin terindikasi. Ataupun dia pas lagi jalan dulu, WC dulu kan nggak ada safety tank. Kemudian WC dulu kan WC asal pasang aja, pelepah ke rumah, udah jadi ya. Pas dia nggak lihat, penerangan juga di waktu itu masih kurang, minim. Jadi dia nggak lihat, kecemplung ataupun keinjak. Nah, jadi gitu, saya menanggapinya gitu. Ini barang baru mungkin, bahan baru. Nah, jadi itu kalau saya itu menyikapinya sebagai minyak jafaron dari surga, nggak mungkin kuning, Gus. Kenapa? Karena minyak yang KW aja, nggak percaya tanya sama Unyil. Dia jual minyak dulu. Yang versi KW aja, yang versi KW aja nggak akan menguning, apalagi yang asli dari surga. Nggak akan membekas dia. Nah, mungkin barang-barang udah KW-nya KW lagi. Barang palsu dipalsukan, makanya kuning. Minyak jafaron, minyak nyong-nyong kan. Itu kalau dari surga nggak mungkin nempel warna. Karena di sana udah kelas ya kan. Surga tidak ada yang lebih baik dari segala minyak dibandingkan dengan yang ada di surga, saudara. Parfum surga. Jadi begitu. Cuman anehnya itu kan itu minyaknya kan dari surga nih, zafaron kan minyak wangi, minyak yang paling wangi di antara minyak-minyak wangi yang ada kan. Masa ini Habib Umar Al-Muhdar itu tidak mencium surganya, bukan mencium minyak tersebut gitu. Kok sampai sempet nananya gitu tuh kan, ini wangi nih kan, harusnya gitu tuh Bang. Kalau itu adalah zafaron kan. Di dalam riwayat lain yang dibawakan oleh Habib ada dicium. Dicium wangi sekali. Kemudian ditanya, kenapa ini kuning-kuning kok wangi sekali? Ada. Dalam kitab itu nggak ada ya? Nggak ada ini Bang. Nah, berarti saya lebih duluan dengar cerita itu. Dan ada dicium di situ. Kita nggak boleh untuk meledek orang kemudian yang ada kita tiadakan. Memang ada dicium. Jadi dia lagi bijak bapaknya dia itu,
Yang satu ceramah Habib di YouTube mengatakan pasir, yang satu lagi mengatakan minyak jafaron. Kemudian dicium, ya abati, kenapa ini wangi warna kuning-kuning? Saya waktu itu meledek, baik mungkin Bib, saya bilang gitu. Marah yang di samping saya. Saya lagi dengar cerita itu, marah yang di samping saya. Kamu kan ajar sama Habib bilang gitu. Ya memang kuning-kuning di kaki malam-malam, nggak mungkin lah dia keliling surga, saya bilang itu. Nah, itu saya penjatai itu bilang. Cuman karena mungkin aib waktu itu Gus, karena mungkin aib dia nggak berani menjawab aib, nggak mungkin. Nah, terus kalau minyak jafaron kok bau tai, Papa? Walaupun bau, tetap jafaron. Ya gitu, nggak boleh bantah orang tua kan ceritanya gitu. Kalau membantah tadi apa? Tadi kualat. Kalau membantah mati. Sakit. Biar nggak nanya orang. Itu namanya doktrin, saudara. Doktrin. Kita doktrin seperti itu supaya nggak nanya lagi. Masalah. Insyaallah. Ini satu bang. Masih ada satu lagi bang. Ada lagi. Lanjut. Termasuk karomah dari Habib Abdurrahman As-Saqqaf. Ini ayahnya Habib Umar Muhdor ya. Ya. Beliau itu termasuk dari karomahnya itu bisa kana yura yatiru min nakhlatin ila nakhlah. Beliau itu bisa terbang dari satu pohon kurma ke pohon kurma yang lain. Itu karomahnya bang, karomahnya itu. Itu sudah Mana tuh bang itu? Sudah kita bahas malam kemarin kan? Teksnya belum kita baca itu bang. Oh ya. Dari pohon kurma yang satu ke pohon kurma yang lain. Kalau pohon kurmanya berdekatan bisa lompat, itu bukan terbang. Lompat. Kalau pohon kurmanya agak jauh, itu saya nggak percaya. Kecuali lihat talinya berayun, gitu. Tarzan itu bang. Oh itu sama juga dalam dongeng Tarzan ada itu. Tidak usah habis lah. Di tempat saya itu namanya tupai. Gitu. Itu bisa. Ada satu lagi itu. Kalau di sini nama hewannya kecubung, nama hewannya. Kecodot ya. Nah, jadi ya dia bersayap. Terbang dari pohon ke pohon. Satu lagi ada juga intelijen hitam. Intelijen hitam di kebun saya itu selalu ada. Jadi dari pohon ke pohon dia lompat. Bukan terbang. Misalnya pohonnya yang satu tinggi, yang satu rendah pohonnya. Dia terbang dari atas, lompat kemari. Bisa itu. Terus yang Mi'raj 70 kali pernah dibacain nggak bang? Yang Mi'raj 70 kali udah pernah kan? Lain lagi ya? Nggak pernah ya, nggak perlu ya? Oke. Udah pernah. Jadi kayaknya udah cukup bang. Cukup ini rumah-rumahnya itu. Saya mau nyari yang itu menarik rantai dari surga itu belum ketemu bang. Nanti jangan dipaksakan, pelan-pelan aja. Ya. Kalau ketemu ya udah kita bahas gitu. Kita nggak difitnah, kita difitnah meledek Garoma. Sedangkan yang duluan membantah itu tokoh dari kalangan dia sendiri. Kayak si Munif kan bilang kita yang meledek Garoma, nggak percaya Garoma. Masya Allah, menyedihkan. Jadi begitu. Jadi yang kita baca, yang dibaca Gus Jazuli tadi, yang malam kemarin itu juga, itu bantahan. Jadi cerita Garomah itu dituliskan lagi dengan maksud untuk mengatakan kepada kita bahwa itu tidak ada. Dia tidak percaya, walaupun tokoh itu juga dibully waktu itu, dipersekusi. Mereka mengecam tindakan membongkar kebohongan. Jadi begitu saudara. Ya.
Nah, jadi saya mau nanya Gus, Ya. di dalam cerita Mi'raj sehari 70 kali Fagil Mugaddam, Al-Imam Fagihil Mugaddam, ya kata mereka. Ya. Jadi ada beberapa video baik dari si Bahar, baik dari si Raihan ataupun yang model-model begitu. Itu kenapa nggak dibawakan kambing? Atau mungkin cerita Garomah mereka itu diupdate, jadi kambingnya dihilangkan supaya masyarakat percaya gitu. Jadi kalau dibawa kambing mungkin mustahil gitu. Jadi dalam teks aslinya itu ada kambing. Itu yang ada kambingnya itu hanya di teks yang kemarin kita baca, Bang. Jadi saya juga belum menemukan redaksi yang ada kambingnya, Bang. Kecuali dari kemarin doang. Dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sakaf itu doang. Itu, Bang. Jadinya untuk yang dari kitab-kitab yang saya baca dan membahas tentang Mi'rajnya Fakih Muqaddam itu hanya nyebutin Mi'raj 70 kali gitu, Bang. Ya, tapi saya lucu ya. Idrus GL kok percaya ya? Mau dibela atau gimana? Idrus GL. Ya, Bang ya. Jadi percuma kita ngaji bertahun-tahun, percuma kita mondok, hal-hal yang sifatnya tipuan aja kita percaya. Nah, nanti jangan bilang saya ini Wahabi, saya ini begini, begitu, nggak usah bilang gitu. Nggak usah bilang gitu. Ya, saya bukan orang nggak percaya karomah, tapi saya orang yang nggak percaya dongeng, kebohongan. Orang bodoh kan orang percaya kalau ditipu. Ya, dia ditipu, masih percaya. Hormat lagi sama penipunya. Allah. Nah, jadi begitu, saudara. Ya. Jadi satu lagi yang kemarin itu, yang bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur menghamili istrinya, itu saya penasaran sampai sekarang. Nah, kalau ada bacaan, tolong kasih ke saya, Bib. Ya, saya nanti mau kalau udah mati, nggak mau istri saya dipakai orang, nggak mau dinikahi sama orang ketika dia janda, gitu. Tapi nggak tahu juga, Gus. Kita kalau udah mati, syahwatnya kan nggak ada lagi ya, Gus. Kan ada bidadari, Bang. Enggak, kan kita di alam bidadari. Belum di surga. Tapi nggak bisa ke dunia nyata, nggak bisa. Dunia nyata nggak bisa ya? Nggak bisa. Kan alamnya udah beda, Bang. Tapi beda, kita beda adonan dengan mereka. Mati aja masih syahwat. Di saat kita lagi bingung memikirkan bagaimana menjawab perkara-perkara yang dipertanyakan oleh malaikat, ketika kita harus mempertanggungjawabkan amalan kita di dunia, orang itu masih mikir istri di rumah. Memang beda adonan kita, beda jenis. Beda adonan tuh. Udah mati masih sange. Saya itu begitu bingung gitu. Jadi kalau misalnya si Habib yang bangkit dari kubur kemudian menghamili istrinya hamil kemudian melahirkan, itu nasabnya kemana? Waduh. Kan kalau di kitabnya mah nasabnya ke bapaknya, Bang. Ke almarhum itu. Iya, ke almarhum. Bapaknya. Ke almarhum, ya. Kalau di tempat saya itu bahaya itu. Gimana, Bang? Bapaknya meninggal sekian tahun yang lalu. Kok tiba-tiba ibunya hamil? Nah, itu betul dicurigai itu tetangga. Nah, kalau di sini orang normal. Ini orang normal. Di tempat bus gimana gitu? Di tempat bus gimana? Sama, Bang. Jadi, sama aja.
Ya, seorang perempuan ketika suaminya mati, maka dia jadi janda kan. Nah, kalau tiba-tiba si janda hamil, nah itu patut dipertanyakan. Itu sama orang itu berarti, sama orang. Iya, sama orang, bukan sama hantu. Kalau seandainya tadi yang bangun dari kuburan, kemudian menjima istrinya, itu bukan orang lagi, hantu. Dan itu dalam cerita rakyat, Gus. Ada seorang hantu, kemudian bangkit dari kubur, kemudian menghamili istrinya, maka istrinya hamil. Nah, patut dipertanyakan itu. Apakah hantu sperma dari hantu ini ketika masuk ke ovarium, ke sel telur, apakah bisa terjadi pembuahan? Nah, itu bisa diteliti lagi tuh. Mungkin gini, ada yang takut tes DNA, takut nanti ketahuan bapaknya hantu. Ada juga, mungkin karena ada sejarahnya dulu. Waktu diteliti nanti diperiksa DNA-nya, ternyata gennya gen hantu. Jadi dia menghindar, gitu. Haplogrupnya apa itu bang? Gen hantu bang? Haplogrupnya H. Halus. Barusan mikir hantu kan? Kalau H itu hantu kan? Bukan hantu, halus. Halo ya. Tapi gini bang, bedanya gini. Jadi saya pernah membaca satu riwayat. Ya. Jadi ceritanya gini bang, ada satu wali lah ya, satu wali. Dia itu sampai meninggal nggak punya anak bang, sampai meninggal. Nah cuman pas ketika dimandiin barangnya berdiri bang. Nah berdiri terus ini tegak. Nah masyarakat bingung ini kenapa ini ya kok berdiri aja ini. Sementara udah di segala macam cara lah supaya barangnya itu nggak berdiri. Nah akhirnya ada satu orang soleh yang mendapatkan isyarat bahwa ini nggak akan bisa lemes, nggak berdiri kecuali dia harus berhubungan dengan istrinya. Nah terus istrinya dipanggil, kemudian tempatnya itu dikhususkan untuk almarhum yang sudah meninggal, yang barangnya masih berdiri dengan istrinya. Nah selesai hubungan, udah nggak berdiri lagi bang. Nah terus hamil. Nah kemudian hamil melahirkan anak jadi ulama, dan itu adalah seorang ulama yang terkenal dengan nama Ibnul Mayyit itu bang. Ada itu bang, itu fakta itu. Itu fakta itu. Jadi beda kalau yang tadi mah, yang awal itu udah jadi hantu, terus datang ke rumahnya berkali-kali bolak-balik gitu kan, dari kuburan ke rumahnya, sampai lama-lama itu hamil kan. Kalau ini enggak, ketika masih hidup, itu kan masih masuk logika lah ya bang ya. Tapi kalau yang hantu itu udah. Itu masih logika. Orangnya masih hidup, jenazahnya masih segar, spermanya masih segar lah. Masih bisa diterima lah oleh akal sehat gitu. Jadi ada orangnya ya seperti itu ya. Ada. Mungkin waktu itu tidak dicoba dengan cara memasukkan kalau di Aceh namanya sugo, itu yang ngorek-ngorek ke hidung. Mandikan mayit kan ada tuh, bersihin hidung, kayak gitu. Kemudian telinga. Ya kalau ke telinga itu bisa padam sendiri itu rudal. Kenapa nggak dicoba ke telinga ya? Kalau ada kasus seperti itu nanti Gus congkel gosok-gosok ke telinganya aja. Oh gitu. Gitu Gus. Siap bang, materinya udah habis saya bang. Materinya udah habis. Kita ngobrol-ngobrol santai sebentar nggak apa-apa kan? Boleh. Mau live? Aman.
Enggak. Udah cukup sama Bang TJ, maaf udah rame. Ya, terima kasih teman-teman semuanya ya. Kita santai sejenak dengan Gus Jazuli ya. Gini Gus, saya itu sekalian aja ya. Ya. Kemarin kan ada, saya memang nggak membahas masalah nasab, tetapi dimasukkan ke dalam golongan orang yang membahas nasab. Kemarin kan saya menyaksikan pernyataan ataupun kemunculan daripada Syekh Ali Jum'ah ya. Ya. Masya Allah. Nah, Syekh Ali Jum'ah ini saya lupa yang mana orangnya. Nah, terus kemudian mengatakan bahwa nasab Habib ini ijma ulama ya. Ya. Sahih. Sahih. Ijma ulama. Terus saya lihat juga Syekh Ali Jum'ah ini sebagai orang yang dulu pernah mengatakan Ratu Elizabeth itu sebagai cucu Rasulullah. Kalau menurut Gus gimana tuh? Ya memang beliau menyampaikan itu Bang, menyampaikan bahwa Ratu Elizabeth itu termasuk dari Bani Hashim, zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya saja pernyataannya itu ditolak karena sejarah dari buku-buku sejarah itu tidak ada periwayatan bahwa yang diklaim oleh Syekh Ali Jum'ah itu benar. Itu Bang, ada penolakan dari ulama-ulama yang lain. Ya, ya. Itu kan saya lihatnya itu udah lama sebelum saya tahu siapa Syekh Ali Jum'ah, sebelum saya tahu perkara gaduh nasab ini udah lama. Saya nonton video itu udah lama. Jadi ada yang bilang ke saya, ente tahu nggak sebenarnya Ratu Elizabeth kelima entah itu zuriyah Nabi katanya, itu Syarifah. Pas belum habis dia bilang, saya udah ketawa ngakak. Kenapa nggak sekalian aja Bill Clinton lu bilang cucu Rasulullah, saya bilang gitu, biar kita panggil Sayyid, gitu kan? Saya belum tahu kalau Syekh Ali Jum'ah ini seorang mufti ya, seorang ulama, seorang yang alim, seorang ahli nasab, sahabat dari Habib Umar bin Habib juga. Nah, saya ini kan sebagai muhibbin nih Gus, mohon maaf nih, saya muhibbin. Saya perkara nasab ini tidak mau taklid, tidak mau taklid buta, tidak mau fanatik buta terhadap keimanan. Saya masih, ini buktinya saya masih belajar kan, belajar baca kitab dulu, baru bahas nasab. Karena nanti diledekin sama Unyil, dibilang nanti tukang arif, kuli bangunan kok bahas nasab gitu. Keiman aja dibilang santri kena ngebo kan, apalagi saya. Jadi saya masih berhusnudon gitu. Berhusnudon. Nah, setelah muncul Syekh Ali Jum'ah ini, justru saya husnudon saya itu meragukan. Saya mulai meragukan. Masa orang kayak gitu yang udah pernah isbat nasab Ratu Elizabeth kok nisbat nasab orang ini, pikir kan? Ini nggak benar ini, gitu. Nggak benar nih. Saya jadi mikir sekarang mikir keras. Mikir keras saya, mikir. Cuman kalau ada pembahasan seperti ini jadi sedikit rileks saya. Nah, ketika saya melihat kehadiran Syekh Ali Jum'ah, kemudian siapa Mahdi Ar-Rajai, ya kan? Ya, kemarin kan, Kemarin dari dulu gitu. Kalau ada Syiah yang membahas perkara fikih, membahas perkara akidah, membahas perkara agama lah intinya, mereka selalu mengatakan Syiah itu nggak bisa dipercaya. Syiah itu bukan bagian daripada Ahlus Sunnah Wal Jamaah, akidahnya berbeda dengan kita gitu. Itu Gus. Kemudian Kiai Imad waktu itu ada mencomot dari kitab Syekh Mahdi Ar-Rajai ya di awal-awal. Ya. Kemudian Imad itu muridnya Mahdi Ar-Rajai. Mahdi Ar-Rajai itu kan Syiah. Kenapa Imad comot itu, copy paste dari Syiah, copy paste dari Wahabi katanya. Udah. Tiba-tiba Gus muncul di channel Si
Syekh Mahdi Ar-Rajai apakah sudah menjadi Ahlussunnah wal Jamaah? Tiba-tiba berubah jadi Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Atau gini mereka cara beragama, kalau menguntungkan kita mau Syiah, mau Oten, mau apapun, comot gitu. Kalau gitu bilang dong, bilang biar kita paham. Kalau ada keuntungan untuk kita, siapapun kita comot. Coba Gus beri tanggapan sedikit masalah itu. Beri tanggapan sedikit Gus, biar kita paham nih. Jadi gini Bang, kalau apa namanya dalam perkara nasab itu sebenarnya nggak terlihat dari sisi akidahnya Bang. Mau dia itu orang Syiah, mau dia orang Wahabi, mau dia itu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama aja, karena yang dilihat itu adalah kemampuannya Bang. Jadi kalau berbicara mengenai kitab nasab, itu bisa dikatakan 90% kitab nasab itu ditulis oleh orang Syiah. Itu Bang. Sehingga yang nggak ngefek, mau nge-framing kayak gimana pun gitu, bahwa kitab rujukannya itu karyanya orang Syiah, nggak ngefek Bang. Ya, sekarang kalau misalnya Syekh Mahdi Ar-Rajai itu mengisbat nasab kaum Habib, gimana Bang? Kemarin kan di awal-awal Kiai Imad ada mencomot dari karya beliau, Syekh Mahdi Ar-Rajai. Kemudian ketika klarifikasi melalui pertanyaan Gus Zaini, kemudian menjelaskan di video dalam bentuk video seperti itu kenapa beda dengan yang diambil di awal oleh Kiai Imad? Jadi apa alasan Kiai Imad dan kawan-kawan itu menolak pernyataan dari Said Mahdi Rajai itu? Ya karena beliau nggak konsisten dengan kaidah yang beliau bikin Bang. Jadi kalau kata Said Mahdi Rajai itu cukup syura itu 200 tahun, 300 tahun maka nasabnya sah. Itu Bang. Sementara dalam kitabnya itu harus di seluruh generasi, dari generasi awal misalkan Ubaidillah sampai zaman sekarang. Nah, karena beliau nggak konsisten ya sudah ditolak. Gitu Bang. Mungkin ada kalau saya paham itu, saya paham tuh. Paham. Jadi begitu ya Gus ya. Jadi intinya Syekh Mahdi mengisbat nasab para Habib. Ini saya awam nih, sebagai awam nanya. Kemudian siapa? Ibrahim bin Mansur. Ibrahim bin Mansur dari Saudi ya. Ya, Wahabi itu. Ya, betul. Dan enggak, tadi Wahabi, Syiah, apapun kalau misalnya berbicara masalah nasab, nggak efek. Kemudian Syekh Ali Juma. Tapi saya baca-baca itu, saya cari figur yang di Arab Saudi, siapa namanya? Lupa tuh. Yang barusan, yang di Arab, yang bin Mansur. Yang mana Bang? Figur. Yang bin Mansur. Oh, Ibrahim bin Mansur, Ibrahim bin Mansur. Beliau juga dikatakan, ada yang ngirim itu ke saya data bahwa beliau juga bermasalah nasabnya. Bermasalah Bang. Bermasalah. Cuman saya nggak paham masalah nasab, saya nggak ikut bagian itu. Siap. Ikut di bagian itu ya. Cuman saya. Jadi itu ya teman-teman semua, pemirsa dimanapun Anda berada, video tadi yang mana TIJ ya sama Gus Aziz Jazuli bercerita, menerangkan panjang lebar di sini tentang masalah nasab Alawi ini ya teman-teman. Jadi dikupaslah tentang masalah nasab Alawi, dan intinya penjelasan dari TIJ ini sama seperti penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana sama tertolak juga ya
nasab Ba'alawi ini ternyata tertolak juga kalau menurut Gus Aziz Jazuli ini ya, karena Gus Aziz Jazuli ini pendapatnya sama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, jadi tidak lepas dari pembahasan masalah nasab dan lain-lain ini ya teman-teman. Dan juga ada seorang ustadz ya, di situ juga sama pendapatnya, sama karena ini dalam dalam pembahasan ini yang ditampilkan itu orang-orang yang satu pendapat ya, yang satu pendapat yang mana tetap sama-sama mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin semua ya. Jadi pendapatnya Kiai Imaduddin itu banyak yang mendukung, termasuk Gus Jazuli, dan ada seorang ustadz, ada TIJ, dan teman-teman yang lain juga mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan sampai-sampai kalau seandainya si golongan si Ba'alawi ini terus-menerus seperti ini, tidak mengakui, ya bisa jadi para jemaahnya itu bisa pergi satu persatu gitu ya, jadi bisa hilang semuanya ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kompak antara Muhibbin dan jemaah-jemaah yang lain. Semoga kompak, tidak ada masalah apa-apa gitu ya teman-teman. Oke, buat semuanya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.